Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, dunia pendidikan dihebohkan oleh berita akan adanya pelaksanaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilakukan secara seleksi. Ada yang senang, ada yang biasa-biasa saja. Seleksi nantinya berbeda dengan sebelumnya. Yang perlu kita ketahui di mana peserta yaitu guru honorer atau lulusan pendidikan yang tidak mengajar yang gagal di seleksi pertama dapat kembali mengikuti seleksi di kesempatan berikutnya hingga 3 kali, baik pada tahun yang sama maupun tahun berikutnya. Selain itu, pada tahun ini akan disiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online bagi peserta yang kemungkinan nantinya akan menjadi bahan seleksi. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai pendaftaran ini, tidak ada prioritas. Dengan kata lain, semua memiliki kesempatan yang sama. Terkait dengan anggaran, seleksi guru P3K 2021 sepenuhnya disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud. Bagi kalian yang semangat melamar P3K, ada baiknya cermati dulu isi PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PP nomor 49 tahun 2018. Pada PP tersebut memang disebutkan bahwa P3K akan memiliki gaji, tunjangan, serta pengembangan kompetensi yang setara dengan PNS. Bahkan disebut pula P3K boleh menempati jabatan-jabatan yang selama ini hanya dapat diisi aparatur sipil negara berstatus PNS. Tapi ada beberapa pasal di PP nomor 49 tahun 2018 yang menurut saya cenderung merugikan P3K. Yang pertama, dipecat karena tidak mencapai target kerja. Bagi P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, maka akan diberhentikan dari P3K. Pasal tersebut diperkuat dengan ketentuan di pasal 53 ayat 2 huruf C yang berbunyi, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Yang membingungkan dalam PP ini adalah tidak dijelaskan apakah target kinerja ini akan dihitung setiap bulan atau pada tanggal habis masa perjanjian kerja. Kerugian yang kedua yaitu bisa tiba-tiba tidak dibutuhkan. Hal ini tertuang dalam ayat 1 pasal 37 PP 49 tahun 2018 yang berbunyi bahwa masa hubungan kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan kontrak P3K hanya sesuai kebutuhan, yang berarti P3K bisa ditendang keluar begitu sudah tak dibutuhkan lagi. Ya miriplah dengan peribahasa habis manis sepah dibuang. Yang ketiga, tidak boleh sakit berbulan-bulan. Hal ini tertuang dalam pasal 58 ayat 1 huruf A dan B PP 49 2018 yang berbunyi pada pasal 58 yang pertama, PPK yang tidak cakap jasmani dan atau rohani karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja atau sakit terus-menerus selama 30 hari berturut-turut diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, tersangkut pidana umum bisa dikenakan sanksi berupa ganti rugi. Hal ini tercantum dalam pasal 62 PP 49 tahun 2018 yang berbunyi, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 3 huruf B diberhentikan tidak dengan hormat. P3K yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai P3K, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi. Ya, itulah beberapa pasal-pasal yang merugikan apabila kalian diterima menjadi P3K. Rasanya tidak adil jika kita hanya membahas ruginya ya. Berikut beberapa keuntungan P3K, yaitu yang pertama, tidak seperti PNS yang harus meniti karir dari jenjang jabatan terendah. P3K dapat masuk melalui jenjang tertentu, bahkan bisa langsung pada jenjang tertinggi pada jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi, sesuai kriteria jabatan yang ditentukan dalam PP Manajemen P3K. Artinya, P3K ini bisa saja melakukan atau meniti karir langsung sebagai kepala sekolah ataupun jabatan-jabatan utama lainnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya skema multi-level entry dalam seleksi P3K. Jabatan yang dapat diisi oleh P3K antara lain JPT utama tertentu dan JPT Madya tertentu yang setara eselon 1A dan 1B. Jabatan fungsional tertentu pada sebuah jenjang jabatan serta jabatan lain yang terdapat dalam Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah seperti perguruan tinggi negeri baru dan rumah sakit daerah. Kemudian, penghasilan yang kita dapatkan sebagai P3K itu setara dengan PNS. Berbeda dengan honorer yang mendapat penghasilan kecil hingga ada yang di bawah UMR, P3K akan mendapatkan penghasilan yang sama dengan PNS jika mengisi jabatan yang sama dengan PNS. Apabila seorang P3K mengisi jabatan guru jenjang madya, penghasilan yang akan diperoleh relatif sama dengan PNS yang menduduki jabatan tersebut. Jadi tidak akan ada lagi gap penghasilan yang signifikan antara PNS dan P3K untuk jabatan yang sama. Mendapatkan fasilitas yang sama dengan PNS, selain besarnya penghasilan yang diterima, P3K juga akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan PNS, antara lain tunjangan kematian dan tunjangan kecelakaan kerja. Selain itu, P3K juga berhak mendapatkan penghargaan apabila dapat menunjukkan kinerja yang baik. Terkait dengan pelamaran, batas usia untuk pelamaran P3K itu lebih panjang. Apabila dalam seleksi CPNS batas usia pelamaran ditentukan paling tinggi adalah 35 tahun, untuk jabatan-jabatan tertentu 40 tahun, P3K dapat melamar suatu jabatan ASN dengan batas usia pelamaran hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Misalnya, dalam satu jabatan fungsional yang dilamar oleh guru, batas usia jabatannya itu 60 tahun, maka batas usia pelamarnya adalah 59 tahun. Untuk pelamar yang lulus seleksi dengan usia 59 tahun, kontrak kerja akan diberikan selama 1 tahun, hingga yang bersangkutan memasuki batas usia jabatan yang diisi. Dengan adanya perpanjangan batas usia pelamaran ini, masyarakat yang tidak dapat mengikuti seleksi CPNS karena usianya telah di atas 35 tahun dapat mengikuti seleksi P3K. Yang kelima adalah dapat dikontrak hingga batas usia pensiun jabatan. Kontrak kerja bagi P3K adalah minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi hingga batas usia pensiun jabatan. Dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja setiap tahunnya, apabila kinerja dinilai baik, maka kontrak kerja yang bersangkutan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menjadi pertanyaan adalah, jika saja kita lulus sebagai P3K, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan perpanjangan kontrak? Di mana diketahui untuk perpanjangan kontrak itu seorang P3K harus mencapai target, kemudian harus memiliki penilaian yang baik dari atasan. Bagaimana jika atasan kita, sudahlah, terserah kepada teman-teman apakah ingin mengikuti P3K atau tidak. Yang ingin mengikuti P3K, semoga Anda lulus dengan nilai yang baik dan menjadi tenaga kontrak pemerintah untuk bidang guru. Sedangkan yang tidak ingin mengikuti P3K, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga para guru honorer dapat diangkat menjadi PNS secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.